tanggung jawab pas lagi ada event atau acara gitu. Iya, tanggung jawab apa? Tanggung jawab kelancaran acara seperti apa bu, kayak kelancaran untuk panggung gitu, terus sound, tenda dan lain sebagainya. Berarti kan divisi reproduksi lebih kepada penyediaan sarana prasarana, Iya. perlengkapan, peralatan kan kayak gitu. Nah, kalau kita menggunakan definisinya Suwanto yang mengatakan bahwa divisi produksi merupakan bagian penting yang bertugas mengolah bahan baku menjadi produk. Jadi kira-kira sesuai nggak sama divisi produksi yang kamu sampaikan barusan? Ya sesuai bu. Ya sesuai, makanya kenapa kamu pilih? Nah, seperti itu. Nah, ini dicari lagi nanti pengertian divisi produksi yang sesuai dengan yang kamu maksud. Terus Fadil, pengertian IO, nama Fadil. Nah, Fadil ini saya cek di daftar pustaka, itu bukan hanya Fadil saja ternyata penulisnya, tetapi juga ada adawiyahnya, tapi nggak kamu tuliskan. Itu kamu cross check semua pengutipan, nama-nama pengutipan yang kamu ini sampaikan di bab 2, jangan ada kesalahan. Kalau namanya ada 3 penulisnya ya disebutkan 3. Kalau namanya ada 5 baru menggunakan DKK. Nah, kalau namanya ada 2 misalkan penulisnya ada saya sama menggunakannya jangan ditinggal. Gitu ya. Lalu pengertian tentang tanggulangan fire. Ini saya baca di referensi, ternyata sudah ada tulisan tentang tanggulangan fire ini yang ditulis oleh Mustaqim skripsi juga gitu ya. Kamu cukup mengambil definisi tanggulangan fire-nya, nggak perlu sampai ke hal-hal yang sifatnya profil. Ini profil tentang kapan dilaksanakannya bla 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 dan segala macamnya itu ditaruh di bab 4. Bab 2 itu hanya menjelaskan deskripsi tentang definisi saja. Nggak usah semuanya terlalu banyak. Oke, justru tentang eventnya ini sedikit. Nah, kamu kan di dalamnya itu kan membahas tentang pra-event, non-event, sama post-event. Harusnya di bab 2 juga ada yang menyatakan teori bahwasannya event itu diselenggarakan dalam 3 tahapan yang kamu sampaikan itu. Tapi di sini nggak ada, jadi harus ditambahkan Dani. Oke, lalu ini struktur organisasi nanti lempar aja nih ke bab 4 dan yang ditaruh di bab 3. Terus saya tuh baca ke depan belakang kamu tuh tulisannya penelitian, kamu tuh nggak melakukan penelitian Dani. Kamu itu tidak melakukan penelitian, jadi jangan menuliskan peneliti dalam penelitian ya. Tuh nomor 9, halaman 9, sumber data. Peneliti menggunakan data sekunder dalam sumber data penelitian. Jadi tidak melakukan penelitian ya, karena tidak apa perbedaan antara skripsi dengan tugas akhir itu adalah tidak ada olah data. Kamu tidak melakukan analisis data. Jadi dari di sini kan hanya menyampaikan apa yang sudah kamu lakukan di tempat magang. Ya nanti di cross-check yang ada penelitian itu. Dan bab 2, bab 3 itu masih banyak daftar pustaka yang tidak dituliskan di daftar pustaka ya. Makanya ini saja nih tulisan buku, daftar pustakanya yang nggak lengkap. Sekarang nih baru penulisan isi-isi nanti akan menggunakan.
Oke, nah sekarang kita masuk ke halaman 16 di gambaran umum. Nah itu di gambaran umum itu kamu tambahkan struktur organisasinya yang ada di bab 3 tadi. Masukkan. Berarti yang tadi itu dimasukkan ke di gambaran umumnya, Bu. Oke, nah tanggulangin di kamu menjelaskan ya. Event tanggulangin itu eventnya apa aja tuh, Dani? Event tanggulangi itu memamerkan kerajinan, Bu, kerajinan kulit dan UMKM di desa ke desa itu. Terus apa lagi? Ya cuma itu, Bu. Kerajinan kulit, Bu. Iya, kegiatannya apa aja? Oh, pas Pas eventnya. event itu, Oh, kegiatannya itu ada ada talk show, Bu. Ada talk show, terus ada seni-seni gitu, ada tarian, dan juga ada lomba-lomba anak kecil gitu, ada lomba mewarnai, terus ada zumba bakti, terus yang terakhir ya penutupan gitu. Itu kan kegiatannya. Nah, kenapa di susunan acara itu nggak muncul kegiatannya? Kan susunan acara yang kamu tulis di halaman 18 itu kan susunan acara di tanggulangin 5 itu tadi. Iya, Bu. Nah, yang muncul itu hanya apa? Hanya penampilan keseniannya aja. Nggak muncul itu yang namanya talk show, nggak muncul itu yang namanya lomba, nggak muncul itu yang namanya workshop. Gimana? Apakah berbeda pelaksanaannya di hari yang berbeda? Di hal yang berbeda itu ada, Bu, di belakang itu ada lomba mewarnai kategori SD, Bu. Terus ada zumba bakti, terus Nah iya. Terus kenapa di rundownnya itu susunan acaranya itu cuman tampilan kesenian aja? Kan harusnya lengkap. iya, iya, Bu. Nah, di sini kan pelaksanaannya tanggal 18 sama 19. Yang ini susunan acara pada tanggal berapa? Yang 19, Bu, di hari minggunya. Di hari minggunya. Tanggal 18 mana? Yang di 18 itu cuma ada opening sama itu, Bu, akustikan, Bu. Lombanya semua sama talk show di hari kedua, Bu. Ya mana? Harus muncul juga dong. Kalau emang nggak cukup di bab 4 harus bilang-bilang. Dan dibuat yang bagus susunan acaranya ini. Gimana lah ada yang garis-garisnya nggak sampai, tabelnya diperbaiki. Berarti workshopnya tanggal 18. Iya, Bu. Eh? Iya, di tanggal 18. Di tanggal 19 maksudnya, Bu. Maaf. Berarti ini susunan acara pada hari kapan nih? Pada tanggal kapan? Itu di tanggal 18 sama 19, Bu. Jadi semua kegiatan itu di tanggal 19, Bu. Seperti lomba dan acara zumbanya. Untuk di tanggal 18 itu cuma ada opening ceremony. Ya terus workshopnya mana? Kenapa, Bu? Workshopnya emang nggak muncul, emang nggak masuk dalam susunan acara. Ini loh, kamu tuh cuma menjelaskan tadi kan di tampilan besar itu ada pameran produk, pertunjukan seni, workshop, edukasi publik, lomba-lomba. Kok nggak muncul workshopnya? Oke, nanti ditambahin lagi. Oke. Tanggulangan IPA itu sebenarnya diinisiasi oleh siapa sih kegiatan ini? Punya siapa? Ini punyanya apa ya, Bu? Yang kayak di Klien ini siapa? Klien ini siapa?
juga Bu, setiap event itu ada cekernya Bu. Jadi itu ada satpam yang ceker gitu Bu. 500 bulat. Enggak sih Bu, enggak 500 bulat, tapi sampai minta bulatnya 500. Ini nggak bisa, harus sesuai. Oh iya Bu. Nah, ditambahkan bahwasannya tanggulan infar ini diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian tambahkan juga informasi siapa yang datang, pesertanya itu masyarakat umum, undangan atau siapa. Ini acaranya di mana tuh Dan? Di Lokasinya? di, Lokasi. di Desa Kendasari Bu. Di apa? Di lapak. Di pasar Atau di wisata. pasar? Di pasar wisata Bu. Di jalan gitu Bu. Di apa ya? Tapi venue-mu di lapangan. Kamu loading in-nya juga di lapangan, survei lokasinya juga di lapangan. Jadi sebenarnya ini di lapangan atau di pasar? Atau lapang di mana? Itu pamerannya di jalan itu Bu. Kameranya di jalan. Iya. Terus di lapangan itu apa? Kalau misalnya di jalan Saya tanya, tanggulangi fire-nya itu di lapangan atau di pasar? di pasarnya Bu, di pasar tapi kayak di dalamnya Bu, di jalan itu Bu, jalan orang lewat motor dan mobil gitu Bu. Terus di lapangan itu apanya? Oh iya, di lapangan itu pas eventnya itu Bu, kayak panggung, tempat panggungnya gitu Bu. Pasar sama lapangan itu dalam satu kawasan. Iya tapi agak jauh Bu, pasarnya agak ke dalam itu, eventnya agak di luar Bu, di luar pasar. Iya, layoutmu Pameran itu ada di lapangan Bu. layout pameran Jalan Raya Wisata Sungai. Kalau layoutnya di mana? Lalu Ini sepanjang jalan ini. Sepanjang jalan ini berarti ya, pamerannya. sepanjang jalan itu Bu. Lapangannya ada di sebelah mana? Itu bukan lapangan sih, kayak lahan kosong gitu Bu. Di tempat panggungnya gitu. Ya, lahan kosongnya ada di mana? Di dekat mana? Di halaman 34 itu. Dan kosongnya itu di showroomnya ini Bu. Ini kan ada lahan kosong Bu di showroom ini. Oke. Berarti tempat acaranya nanti tambahkan kawasan pasar Tanggulangi Sidoarjo. Oke, kemudian di halaman 19 di sini melibatkan kamu rapat koordinasinya di pra-event itu dihadiri oleh kepala desa. Kepala desa siapa yang menghadiri? Kepala Desa Kendasari Bu. Ya udah disampaikan. Kepala desa banyak, kepala desa banyak tahu. Kepala desa mana namanya apa tuh? Geger. Karena kamu bilang setempat. Nah, kepala desa apakah kepala ini kan kecamatannya adalah kecamatan Tanggulamin. Apakah yang hadir itu hanya kepala desa apa tadi katamu? Kendasari. Kendasari aja? Apakah seluruh kepala desa yang ada di kecamatan Tanggulamin? Enggak, di Kendasari aja Bu. Kendasarinya aja karena pasarnya itu ada Ya, di di situ. Kendasari Bu. Nah. Di rapat koordinasi ini kamu hanya melibatkan ini aja. Vendor nggak ikut. Belum Bu, masih belum. Sebenarnya ada berapa divisi loh Dan dalam pelaksanaan Tanggulangi Infar ini Dan? Nah, kalau divisinya sendiri, kalau di divisi itu ada finance, Selama ini selama Tanggulangi Iya. Infar ini, ada finance, ada produksi, ada acara, ada itu Bu. Apa? PDD gitu. nah kan nggak sama kan? Berarti kan sama struktur organisasi yang ada di bab 3 itu. Nah, tambahkan di bab 4 itu struktur organisasi dalam penyelenggaraan
sampaikan kalau kamu itu ada di divisi produksi. Gitu, karena di rapat koordinasi ini nggak dijelaskan divisi apa saja ikut rapat koordinasi itu, kan hanya divisi produksi aja yang rapatkan, pasti semua divisi ikut terlibat gitu. Nah, kamu juga sampaikan bahwasannya kamu itu diberikan tanggung jawab berada di divisi produksi. Itu kalau cuma divisi produksi aja yang mengikuti rapat koordinasi ini. Nah, kemudian di survei lokasi itu, kenapa makanya saya tanya itu kegiatannya di pasar atau di lapangan? Karena kamu melakukan survei lokasinya hanya di lapangan. Yang kamu jelaskan di sini itu hanya survei lokasi, hanya loading in, hanya pembongkaran untuk panggung aja yang ada di lapangan. Kebutuhan kamu tadi menjelaskan bahwasanya divisi produksi itu untuk mempersiapkan, menyediakan semua kebutuhan. Karena di Tanggulangi File itu ada workshop, ada lomba, ada pameran juga. Tapi yang muncul itu buat panggung aja. Mana deskripsi yang menyatakan kalau kamu itu juga mempersiapkan peralatan untuk yang pameran juga. Coba kamu lihat checklist produksi. Di checklist produksi itu ada panggung, tenda sanafil, ada flooring, genset, kipas blower, barikade, sound system. Kamu nggak butuh lampu, kamu nggak butuh banner, kamu nggak butuh berapa. Pokoknya kebutuhannya untuk yang panggung sama kebutuhannya untuk pameran gimana? Yang pameran mana kebutuhannya? Pameran itu cuma ada tenda sanafil, flooring, sama kipas blower. Kalau kebutuhannya panggung? Panggung itu ada panggung, genset, sound system. Oh iya, ini hanya ada item spesifikasi jumlahnya. Kan hanya juga checklist. Kalau tim produksinya nggak tahu jumlahnya gimana? Kamu menyediakan tenda sanafilnya berapa? Tenda sanafil itu kemarin 50-an. 50-an. Terus panggungnya satu. Yang ukuran 1,8 kali 4. Flooringnya sama Bu. berapa set? 4 set Bu. Nah, gensetnya 1 set. Kipas blowernya 10. Kalau genset ini dibagi menjadi 2 Bu. Genset pandol sama genset pameran Bu. Oke, ini yang muncul pitisnya cuma kipas blower aja nih yang muncul pitisnya. Yang tenda sanafilnya nggak muncul pitisnya. Nah, coba nanti di cross check lagi apakah checklist produksi yang kamu sampaikan di sini itu sudah melingkupi semua kebutuhan dari workshop, lomba, edukasi, pameran, dan pertunjukan seni. Ya, coba dicek ya. Apakah semua perlengkapannya itu sudah masuk ke dalam checklist produksi? Terus di loading in, survei lokasi ini kamu kan cuma meninjau lapangan aja, kamu nggak meninjau lokasi untuk pamerannya. Sudah Bu, itu dijadikan apa ya Bu? Kemarin itu langsung itu survei itu langsung dijadikan satu. Mana bahasannya loh, kamu cuma meninjau kondisi lapangan tok. Tapi venue atau titik-titik strategis yang digunakan untuk pameran itu belum muncul karena kamu bilangnya pasar bukan lapangan. Ternyata berbeda Pak. Pasar sama lapangan itu dimunculkan beda. Loading in sekarang tiba-tiba ada kontraktor. Sebenarnya
itu sama nama isinya juga. Kalau kontraktornya? Kontraktornya Makanya penggunaan istilah kontraktor, vendor itu hati-hati. Ya. ya Bu. Nah itu kamu jelaskan, makanya dijelaskan di vendor. Berarti ini apa langkah pra-eventnya ini kamu dilibatkan ini langsung pada saat koordinasi event ini. Iya Bu. Tanggal 13 itu. 13. Itu sudah settle lah makanya, maksudnya kamu sudah tahu akan ada kegiatan ini, kamu sudah ditaruh di divisi produksi, vendor-vendor yang bekerja sama itu apa saja kamu sudah tahu, katanya belum tahu. Sudah tahu Bu sebelumnya itu. Sebelumnya Tapi nggak ditentukan belum dalam ditentukan. rapat ini. Belum. Nah, itu harus muncul di penyusunan teknis produksi bahwasannya dalam penyediaan kebutuhan produksi tambulan event ini kamu bekerja sama, Debindo bekerja sama dengan beberapa vendor. Jelaskan aja kamu menggunakan vendor siapa, vendor siapa. Nah di loadingin kamu kan menggunakan istilah kontraktor, tapi menggunakan istilah vendor. Coba nanti bisa tanya sama Pak Pandu kontraktor itu apa. Iya Bu. Oke. Memulai kegiatan loading alat dan material untuk pemasangan tenda pameran. Nah, yang panggung mana? Yang panggung tanggal berapa? Coba mana yang panggung? Ini loading alat untuk pemasangan tenda pameran. Tanggal 17 Bu. Memasuki tanggal 17, kegiatan berfokus pada finalisasi venue, tulis pengecekan struktur tenda. Ini tiba-tiba udah finishing. Proses loadinginnya tanggal berapa? Berarti kan ini sudah loadinginnya udah finish. Dimulai tanggal berapa? Tanggal 15-nya itu Bu. Jadi Iya, nah itu yang maksud saya masih belum muncul. Tiba-tiba udah finishing. Kan kamu kamu tuh di loading ini itu kan memastikan kan? Iya Bu. Nah, di sini ya yang belum kamu jelaskan dalam proses loading ini itu apa? Penjadwalan, komunikasi dengan vendor, pengawasan. Pengawasan udah kamu jelaskan. Tapi penjadwalan kan setiap vendor itu memiliki jadwal masing-masing loh loading ini ya. Iya Bu. Kamu punya timeline-nya kan? Iya. Nah itu yang kamu nggak jelasin. Kayak ini ya banyak hal yang kamu lakukan sebagai divisi produksi tapi belum kamu jelaskan dan banyak ini. Saya tidak melakukan ke pemahaman Dani mengenai divisi produksi karena kamu di 5 event Debindo itu kamu sebagai divisi produksi semua. Tapi sebagai tim produksi kamu nggak menjelaskan sangat detail. Proses-proses di awal dari loading ini tuh nggak kamu jelaskan secara lengkap. Itu harus kamu jelaskan. Ini sudah saya berikan catatan dari timetable-nya kamu sebagai tim produksi itu bagaimana koordinasi, bagaimana cara kamu berkomunikasi antar vendor itu kamu jelaskan. Padahal kamu jelaskan di halaman 21 ya, di halaman 21 di atas gambar itu kamu bisa baca. Secara umum tahapan ini memperlihatkan bagaimana peran divisi produksi ternyata tidak hanya terbatas pada teknis lapangan, tapi juga menyangkut aspek manajerial seperti penjadwalan, komunikasi dengan vendor itu yang nggak kamu jelaskan. Bagaimana kamu mengatur para vendor itu untuk loading itu kan yang dilakukan sama tim produksi, ya kan? Apa dulu biasanya kalau loading itu berbarengan semua vendor yang datang atau one by one atau tenda dulu, panggung dulu, kan nggak mungkin songnya dulu baru panggung, lucu dong, panggung dulu biasanya. Makanya itu kan yang menyesuaikan urut-urutannya itu kan dari tim produksi. Nah itu yang kamu sampaikan ya Dan. Iya Bu. Siap. Terpauling penutup itu apa Dan? Terpal? Apa sih terpauling itu apa? Halaman 21 kalimat pertama. Terpauling. Terpauling penutup tuh kayak geber-geber gitu loh.
dan melakukan produksi semua itu double job juga ya. Pas habis acara dan itu keliling untuk melakukan data transaksi. Untuk apa? Untuk dilaporkan di kantor itu. Transaksi keuangan. Transaksi jual beli. Ya udah, nggak usah disampaikan. Kan kamu di sini judulnya tugas divisi produksi. Jadi yang kamu tuliskan hanya desk yang berhubungan dengan divisi produksi. Terus di pasca event ya, di building out itu kamu membutuhkan koordinasi yang ketat agar tidak terjadi kerusakan alat. Memastikan area dikembalikan ke kondisi, memastikan area dikembalikan ke posisi semula. Ini area apa? Area panggung, area pameran, area kegiatan tambahkan. Kan areanya banyak loh soalnya. Itu belum juga kamu munculkan bahwa areanya itu ada di 2 venue. Tanggal 18-nya lebih berfokus di mana? Di panggung semua, Bu. Di panggung. Tapi sudah ada pamerannya kan? Sudah, pameran sudah. Iya, jadi kan gini kan gambarannya, menuju panggung itu pasti kita melewati pameran. Iya, kan? iya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya peserta yang datang itu membeli barang-barang yang ada di pameran itu kan? Iya, Nah, Bu. itu mau jelaskan kenapa kok ditaruh di situ pamerannya itu, bukan ditaruh di area lapangannya itu. Evaluasinya dilakukan kapan dan hari ini juga atau H+1, H+2? H+2. Oke, tambahkan. Ada kendala dan selama ini selama mendengarkan tanggulan infar untuk tim produksi? Mungkin kendalanya kemarin di hari pertama itu hujan, Bu. Hujan deras. Jadi banyak listrik yang mati, Bu. Kabel-kabelnya mati. Karena yang kamu sampaikan di evaluasi itu muncul permasalahan, muncul hambatan, tapi enggak kamu deskripsikan permasalahannya apa, hambatannya apa. Oke, nanti di cross check lagi syaratnya. Daftar pustaka masih banyak yang belum lengkap. Terus nilainya kenapa kecil dan 70, 72, 74, 72 yang paling kecil penguasaan tugas cuma 70. Atau ada? Mungkin kalau dinilai sendiri, Bu, kalau di individu ya gimana ya, Bu? Kayak memang kalau ke nilai itu Bu, kayak dengan juga dapatnya tinggi semua. Juga kemarin ada anak Bandung, Polisi, katanya yang sama Dani yang nilainya itu semua. Tapi meskipun nilai itu fee-nya yang masuknya lumayan banyak, Bu. Makanya fee. Kan fee belum tentu berbanding lurus sama nilai kan? Iya, Bu. Berarti standarnya di juga itu tinggi. Berarti kamu kinerjanya belum sesuai dengan standarnya di juga. Oke. Yang menilai HRD. Iya, Bu. Tapi di lapangan sebenarnya tahu nggak HRD sama kinerjamu di lapangan? Ya kalau HRD itu pas hari H, Bu. Jadi ini cuma sama pas Denis itu, Bu, yang PIC produksinya. Karena di weekly activity itu kamu banyak diawasi oleh Budinda, Budena. Kalau Budinda sama Budena ini kalau di struktur organisasi dia sebagai apa? Project officer, Bu. Marketing. Harusnya kamu minta penilaian
ya kan saya memang lagi manggung, jadi gambarnya juga harus setidaknya mewakili deskripsi itu dan yang kamera belum kelihatan. Ini layarnya yang apa saya cek tinggi tidak, saya titik nada. Ini kameranya yang belum kelihatan. Nah, dari saya cukup dan biar ada space untuk menggunakan. Kok astagfirullah kamu udah? Sudah, dari saya silakan datang memberikan masukan. Terima kasih Bu Neta. Kok astagfirullah kamu udah? Coba jawab. Kenapa astagfirullahaladzim? Hah? Loh, kenapa kamu beristighfar? Astagfirullahaladzim. Hah? Lagi Apa? Hah? Lagi takut dibanyak tanya. Takut dibanyak tanya. Apa? Teman-teman bilang apa? Sampai kamu beristighfar, astagfirullahaladzim, kan? Coba bikin pengakuan dosa. Teman-teman bilang apa? Ya banyak ditanya. Sama siapa? Tanya Ya, apa? ya dilihat dari apa tugas akhirnya, bukan misalnya udah bagus tidak ditanya, kalau misalnya kurang ya pasti itu. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong gitu? Ya cuma dengar aja Bu. Cuma dengar aja. Kamu sudah merasa mau saya tanya banyak apa sedikit? Kalau dilihat dari tugas akhirnya ada nih, mungkin ditanya banyak soalnya masih banyak kurangnya gitu. Oke, makanya beristighfar ya. Iya. Oke, Dani. Tadi sudah terwakili ya sebagai pesan apa yang ingin saya sampaikan. Sudah terwakili dengan yang ditanyakan oleh Bu Rita, dilengkapi oleh Bu Rita tadi. Banyak hal ya. Dan yang divalidasi di sini adalah tulisanmu ya. Iya bisa. Karena kan ini kamu pertanggungjawabkan apa yang kamu tulis. Satu huruf yang kamu tulis di sini kamu harus bisa mempertanggungjawabkan. Itu ya Dan ya. Iya Bu. Jadi kalau teman ngomong apa ya sudah saya bodo amat, saya nggak peduli dia mau ngomong apa. Teman ngomong apa saya nggak peduli ya Dan ya. Nah sekarang tiba giliranmu untuk diuji ya. Oke, dan ini sebetulnya di Indo ini di Surabaya loh. Iya Bu. Kenapa tidak ditambahkan kata Surabayanya? Kan tidak semua orang ngerti Indo ini berada di Surabaya. Ya, tambahkan di judulnya ini peran divisi produksi dalam kamu juga penyelenggaraan. Kurang apa di situ? Kurang apa? Huruf apa ya? Belum? Huruf apa? Meja itu aja belum bisa kan? Dalam penyelenggaraan. Yang kamu tulis ini apa ini? Gak tahu dengan bulan atau kamu sama apa beda ini? Penyelenggaraan. Kurang apa berarti? Oh gini ya Bu. Kenapa harus butuh waktu buat mikir Iya, tadi? Hah? Blank Bu. Blank. Kan tadi disuruh minum sama berat tadi yang blank. Terus kan bulan ini jangan di Itali ya dan karena itu bukan istilah bahasa Inggris kan. Oh iya bisa. Kamu tidak beli produk tanggulangi dompetnya itu sama tasnya itu. Ada beberapa kulit. Masih bagus kualitas produk tanggulangi itu. Bagus. Bagus. Terakhir saya saya tidak tertarik untuk beli karena maksudnya sudah tidak update kan ya, sudah tidak up to date Iya. model-modelnya itu. Itu tanggulangi itu baru ada lagi itu di tahun kemarin dulu. Oh sebelumnya? Sebelumnya kan COVID jadi nggak ada pameran dulu. Baru ada pameran lagi pas di 2022. Itu dari kulit ya? Ya kulit semua. Kulit apa? Kulit ada yang kulit sapi. Terus kulit apa ya? Kulit ular juga ada. Kulit ular. Iya. Harganya di sana berapa kan? Oh, itu kemarin dompet itu 250, terus tas itu 300-an ke atas. Ada berapa peserta berarti? Lalu UMKM-nya ada berapa banyak? UMKM-nya itu kalau dihitung itu ya Bu, yang di dalam stand itu yang UMKM tas kulit itu sekitaran 30-an kalau nggak salah. Terus yang 500 peserta itu apa? Peserta umum.
Nih, nanti ya, jumlah peserta 500. Saya ulang dulu dari awal. Oke. Tadi ya, yang pertama saya katakan coba ditambahkan kata Surabaya dalam judul ya. Untuk setiap judul itu dilengkapi dengan Surabaya karena tidak semua orang paham di mana lokasi dia hidup Mitra Tama. Kemudian, terus saya baca persembahan ini. Keluarga saya, terutama adik saya yang sedikit membuat lelah tetapi menggemaskan ya. Usia berapa adik kan? Ada yang usia 10 tahun, ada yang 4 tahun. Oh, kamu yang paling tua. Iya. Berapa? Usianya berapa? 10 tahun dan 4 tahun. Kok jaraknya jauh sekali? Tidak tahu. Kamu tuh pikir-pikir. Aslinya ada 4 tuh, yang satu meninggal. Oh, adik kamu yang nomor 2 Iya, meninggal. meninggal usia kapan? Masih bayi. Oh. Paling kalau misalnya udah kalau misalnya sekarang masih hidup sudah SMA. Oke, balik. Terus di tadi pernyataan originalitas ya. Untuk guru yang kedua ini ya, kalau misalkan ini dia sudah cerita sidang ulang gimana bukti sahih yang membuktikan bahwa itu bisa karya kamu dari. Coba kau baca pernyataan originalitas apa? Coba dibaca. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang berjudul Peran Divisi Produksi dalam penyelenggaraan event welfare oleh PT Lingkungan Pertama adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali jika dalam kutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebahasan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipenuhi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar. Ya, mana buktinya? Hah? Padahal Pak Pandu sudah mengingatkan Pak belum Pak? Sudah sering, ya sudah beberapa kali mungkin diingatkan oleh Pak Pandu ya, artinya mungkin yang tidak fokus ya dan tidak banyak manusia, tidak ada kebenaran gitu kalau misalkan integritas. Sama tadi Aksan juga sudah disinggung oleh Bu Reta ya, karena saya dan Bu Reta kan sama-sama pengampu dosen mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah TPL ya. Sejak kapan ada 2 versi abstraknya? Kamu dapat inisiatif inspirasi dari siapa ini? Siapa yang membisiki dan abstraknya 2 versi? Siapa yang bilang? Ada yang bilang sih kayak ini yang inisiatif tadi. Inisiatif sendiri, tapi inisiatifnya salah ya? Salah, dan kamu bukan research. Tahu research itu apa? Kamu nulis, makanya saya tanya, tahu nggak this research discusses the role of the production division of organizing the economic fair event by the. Tidak boleh ada kata penelitian. Berarti research itu apa? Penelitian. Penelitian. Nah, kamu bukan this research, tapi harusnya this final project atau this apa gitu loh, tugas akhir. Kamu translate menggunakan apa ini? Pakai Google. Translate yang ada di Google. Coba nanti diperbaikan lagi Iya, ya. siap. Ya, kemudian kalau dalam penulisan keyword gimana harusnya? Minum semua dan huruf depan huruf besar semua. Terus apa lagi? Apa miring itu bahasanya. Iya, terus apa lagi Ran? Sudah begitu doang. Itu doang ya, karena tidak mengikuti mata kuliah TPL, yang banyak mainnya, banyak santuinya dan sesuai apa dan diurut sesuai? Oh iya, sesuai abjadnya. Nah, kalau sesuai abjad mana dulu? Kalau kamu nggak ingat alfabeta, apa saja kemudian? Yuk, mana dulu yang pertama apa? Dulu. Hah? Dulu. Dulu. Terus? Apa lagi? Dulu dan ya. Iya, Bu. Terus habis itu? P, Bu. P. P yang mana? Production Division. Terus? PT Lindung pertama, terus Technical terakhir. Terus? Tanggulang pintar? Ya, sama tanggulan fair. Duluan mana technical role atau tanggulang fair? Tanggulan fair dulu, baru technical dulu. Technical role ini apa? Kamu kan tidak membahas technical
Musnah produksi DBC, Eiffel, tanggal Eiffel, tanggal PT Indonesia tanggal 2000. 4. Iya. Harusnya nomor 1 nanti peran. Iya. benar. Coba nanti teknikal roll jadi peran ya, atau teknikalnya dihilangkan jadi roll aja. Oh, iya. Dicek lagi nanti ya. Iya. Kemudian ringkasan juga, kamu juga dapat template ringkasan dari mana dan teman-temanmu biasanya. Bukan teman ya, template ya itu kan di ringkasan itu sebelum kamu menulis ringkasan. Tugas akhir dengan judul ini, nama ini, NIM ini, jumlah halaman ini, itu kan di atas sendiri. Ini kenapa langsung ke paragraf? Iya. Tahu nggak? Hah? Ya ini rasanya salah. Soalnya kemarin template. Hah? Template Jangan yang menggunakan template dan jadi Hah? Ayo, gimana? Harusnya muncul apa dulu? Jangan langsung ke paragraf. Dari tadi yang saya sampaikan, lengkapi dulu paragraf, bukan paragraf ya, kayak judul di bawah ringkasan gitu loh. Coba nanti dicek lagi, dilihat contoh-contoh TA teman-teman yang sudah sidang dan panel itu seperti apa. Perbaiki lagi ringkasannya. Kemudian mengkaji secara mendalam, strategis, peran strategis divisi produksi. Apa yang kamu tulis dengan apa yang kamu bahas itu tidak sesuai dan kamu mengkaji dan menjelaskan secara mendalam, secara mendalam, kurang dalam ini. bukan mendalam, sangat apa ya, masih permukaan luarnya saja yang kamu bahas. Dan makanya tadi kan diminta sama Bu Reta, ini kamu bahasannya sama sih sudah menghitung ya, bab 5 bab 4 ini yang terkait dari pasarnya itu tidak lebih dari 5 halaman. Harusnya bisa kamu kupas tuntas itu, karena kan kalau tidak ada tim produksi berarti eventnya tidak jalan kan. Nah itu kan kamu bisa bicara banyak sesuai dengan yang kamu tulis sendiri, mengkaji dan menjelaskan secara mendalam, terjawab. Nah tapi tidak sesuai. Kamu itu bahasanya ketinggian kan menurut saya. Dan kenapa ketinggian? Karena saya lihat disertasi yang kamu jadikan referensi itu jumlahnya berapa coba? 3. Kamu tahu nggak disertasi itu apa? Kalimat-kalimatmu ini terlalu ketinggian, ya kan? Selain pasti menggunakan AI, tapi juga kamu menggunakan 3 sumber yang sangat tinggi. 3 disertasi, doctoral dissertation atas nama Faiza, doctoral dissertation atas nama Hasib, doctoral dissertation atas nama Mulyanti. Ada 3 loh disertasi yang kamu gunakan. Kamu ngerti nggak disertasi itu apa dan apa? Presentasi itu Apa? Apa disertasi itu? Kamu dapat referensi ini dari mana coba? Doctoral dissertation ini? 3 Brand strategi Jawa Timur di mata internal, strategi komunikasi event organizer, analisis dampak kenaikan harga bahan baku dan harga bahan penolong terhadap pendapatan usaha industri kecil TP ini. 3 sumber yang harusnya itu menurut saya nggak usah, dan karena akhirnya kamu kebingungan dalam menulisnya karena bahasanya itu sudah level dewa itu ibaratnya gitu ya, karena kamu masih di strata, bukan strata, kamu masih di level diploma. Jadi nanti perbaiki referensi yang kamu gunakan itu sebisa mungkin ya paling tidak jurnal. Kemudian tugas akhir senior-senior yang magang di event yang temanya tentang event, atau referensi yang berkaitan dengan event gitu. Karena disertasi ini analisisnya sudah saya aja belum punya disertasi, Bu Reta belum, Pak Pandu belum, Pak Pandu menuju buat disertasi. Yang sudah punya disertasi cuma Bu Panca, karena dia sudah Bu Panca sudah menyelesaikan studi S3 gitu loh. Jadi ketinggian dan bahasanya ya. coba koreksi. Oke, ringkasan nanti tolong diperbaiki. Kamu ngerti nggak cara menulis ringkasan kan? Apa yang dimaksud dengan ringkasan? Kamu paham nggak? Ringkasan kayak judul ringkasan itu. Huh? Ringkasan tugas akhir ringkasan judul tugas akhirnya dan itu kayak pertama itu judul ringkasan gitu. Loh iya, ringkasan itu terdiri dari apa dan? Ringkasan terdiri dari judul terus bab 1 pendahuluan gitu ya. Terus? Bab 2 nggak usah, teori nggak usah. Terus? bab 3 itu
Terus sama Bakas apa bu? Kaivan gitu. oke, nah sudah mewakili belum dari ringkasan yang kamu tulis ini? Sudah apa belum? Sebagian sudah sih bu. Tapi Sebagian sudah, ada yang belum. banyak yang belum ya. Iya. Banyak yang belum sehingga perlu di revisi kembali. direvisi kembali. Oke, paham ya Dan? Siap, Bu. Berarti kamu munculkan nanti di ringkasan ini, kamu awal tambahkan tadi tugas akhir, judul ini, nama ini, jumlah halaman ini. Itu kan harus ada di ringkasan template-nya. Kemudian perbaiki lagi, lengkapi lagi ringkasannya. Terdiri dari bab 1, bab 3, 4, 5, sedikit sehingga menjadi sebuah ringkasan yang utuh. Kadang bagi pembaca itu mereka nggak mau baca satu bagian TA ya. Cukup baca ringkasan mereka langsung oh ternyata TA-nya dari, karena kamu magang di Bindo ini kan nggak semua orang bisa. Referensinya ada Bindo, oh dibuka TA-mu, malah baca akhirnya bukan dari ringkasan. Tapi kalau ringkasanmu tidak mewakili dari satu kesatuan TA-mu ini, nah itu juga pasti akan membingungkan bagi pembaca, gitu ya. Perbaiki ya Dan ringkasan. Oke, kemudian prakata juga tadi sudah disebut oleh Pureta. Kamu awalnya menyelesaikan tugas akhir saya. Bagaimana awal kalimatmu ini Dani? Hah? Harusnya apa? Tak gitu toh Dan. Bagaimana harusnya menyusun kalimat? Itu kursi panas bagi kamu sekarang itu ya. Gimana Dan? Ya. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah. Itu harusnya kalimatmu awalnya itu harus diperbaiki Dan penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini sangatlah sulit. Sesulit apa Dani? Sulit Pak? Berapa kali diberikan dengan Pak Pandu kamu Dan? Berapa kali Pak? 6 kali. Enggak banyak ya, enggak banyak. Dan Pak Pandu lo nggak sulit ditemui, sangatlah sulit ya Dan ya. Bagi kamu mungkin sangat sulit ya Dan. Tadi juga sudah disampaikan Pak Pandu sebagai DPA dan sebagai pembimbing itu digabung saja. Kemudian prakata poin 6, ayah dan ibumu ini kan sudah ada di persembahan dan tidak mungkin juga posisi ayah dan ibumu di bawah Pak Pandu, di bawah Pak Weni dan Bu Dina. Pasti mereka orang tua dijadikan sebagai prioritas. Kamu persembahkan ini sebagai bentuk hasil dari payahmu gitu kan. Jadi dihapus saja ya poin orang tua. Kemudian apa isi nanti kamu sesuaikan dengan yang saya coret-coret ini. Lalu, nah sebenarnya tanggulangi fair ini ada trantumnya apa enggak? Trantum itu apa? Trantum. Beberapa kata trantum loh saya temukan, tanggulangi fair trantum. Apa itu trantum? Hah? Apa Dan? Memang dari sana ya namanya tanggulangi fair trantum. Enggak. Lah, kok ada kata-kata trantum? Gimana? Loh, di daftar tabel. Daftar tabel coba dibuka daftar tabel halaman 12 Romawi X11 Romawi 12 ya. daftar tabel dari gitu ini ya. Trantum. Terus di pembahasan juga ada istilah trantum. Apa trantum? Ini tipu. Trantum yang saya tahu itu tantrum ya. Itu anak-anak yang tantrum. Iya. Trantum berarti nggak ada ya istilah trantum. Nggak ada. Nah, kok bisa muncul Dan? Munculnya nggak cuma sekali loh. Kok bisa? Saya pikir dia satu kesatuan dengan tanggulangi fair loh. Enggak bu. Pak tanggulangi fair. Nih di halaman 18 juga muncul kata trantum 2 kali. Halaman 18 kamu cek. Tabel 4.2 berikut merupakan susunan acara tanggulangi fair trantum. Susunan acara tanggulangi fair trantum. Halaman 18 sudah. Mantul. Apa itu? Tipu ini bu. Kamu kebanyakan lagi pada apa?
1 dari latar belakang latar belakang itu mencakup apa yang dibahas kita dan kan di event gitu. Jadi latar belakangnya harus mengenai event gitu. terus apa dulu sebelum itu? Sama itu juga apa? Seperti yang diajuin juga tampilan gitu kan dijelasin untuk latar belakang event sama itu. Oke, nah kamu coba pelajari lagi ya dan bagaimana cara menulis latar belakang. Nah, kalau latar belakang itu kan dari umum ke khusus, mengerucut. Ya, bagaimana mengerucut itu maksudnya? Kamu bicara dulu harusnya kondisi event di Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur dan salah satu kota terbesar di Indonesia, sehingga Surabaya sebagai salah satu pusat event atau pusat MICE. Terdapat banyak IO di sana, salah satunya di Bindo. Kemudian di Bindo ini merupakan sebuah IO yang besar dengan skala-skala event yang cukup besar, banyak event yang sudah diselenggarakan. Kemudian salah satu event yang pernah berhasil dilakukan oleh di Bindo adalah Tanmalangin Fair. Nah itu kan kelihatan mengerucut gitu loh, dan dari umum ke khusus. Makanya tadi mereka menyinggung apa yang desentralisasi, apa ini brand daerah, karena nggak nyambung. Berarti dari umum Ke khusus. dari misalnya kota Surabaya event kota Surabaya langsung ke event tampilan event gitu. Kota Surabaya, kemudian bagaimana bagaimana keberadaan event di Surabaya. Hal itu mengakibatkan banyaknya IO, kemudian salah satu IO itu ada di Bindo. Kemudian di Bindo ini sebagai event organizer yang terbesar di Surabaya dengan skala event yang juga luar biasa. Banyak event yang sudah berhasil dilakukan oleh di Bindo, salah satunya adalah Tanmalangin Fair ini. Nah tadi ditambahkan dengan berita ini siapa menjadi kliennya? Disperindak. Disperindak Kabupaten Sidoarjo. Nah tambahkan setelah itu Kabupaten Sidoarjo, Disperindak Kabupaten Sidoarjo karena melihat Debindo ini menjadi sebuah IO yang besar, akhirnya membuat meminta Debindo untuk menjadi vendor atau menjadi IO sebagai penyelenggara Tanmalangin Fair dengan tujuan untuk mengangkat pelaku UMKM di Tanmalangin agar bisa mendapatkan keuntungan misalnya atau memperdayakan pelaku UMKM gitu. Dipilihlah Debindo ini itu dari ya perbaiki semua latar belakangnya dan maksimal tadi sudah disampaikan pada 2 halaman dan maksimal 2 halaman. Bab 1, bab 2, bab 3 itu terlalu berlebihan dalam jumlah halaman karena tidak sesuai dengan perintah dari perintah dari siapa? Bukan penggunaan saya kasih perintah. Template-nya. Ya, bab 1 berapa halaman? 2. Bab 2 berapa halaman? 2. Bab 3 berapa halaman? 3. Bab 3 itu berapa halaman ini? Itu. Bab 3 itu ada 4 halaman, Saudara. Ya. Terlalu overdosis ini. Bab 1, 2, 3 itu terlalu overdosis. Bab 4 dosisnya dikurangi. Padahal bab 4 maksimal berapa halaman? Jangan ditinggal, Pak. Nggak ada. Ditinggal dibahas sebenarnya. Bahas aja ya, Pak ya. Bab 4 berapa halaman maksimal? Maksimal Berapa? 5. Berapa dah? Bab 4 berapa Dani? 6. Kok bisa 6 tau Dani? Ini karena nggak ngikuti TPL. Teman-teman mau ngerjain pakai laptop, kamu tidak. Ngaku sekarang saya, kamu ngerjain nggak waktu praktek TPL? Harusnya paham berapa? Lupa, alasan yang sangat normatif sekali ya. Bab 1, 2, bab 2, 2, bab 3, 3, bab 4. 2 kali 10 berapa? 2 kali 10 berapa Dan? 20. Hah? 2 kali 10.
barang lengkap harusnya judul judul bab 3 ini loh. Judul bab Oh. 3. metode pelaksanaan praktik kerja nyata. Nah, bentar lagi. Lengkapi ya, Dan. Kamu sudah sarapan atau belum, Dan? Sudah, Bu. Sudah, udah plan ya. Oke, lanjut. Nah, deskripsi. Deskripsi pelaksanaan praktik kerja nyata masih di halaman 7. Kalimat kedua ini, pelaksanaan PKN dilaksanakan jika sudah memenuhi 108 SKS. Nah, ini dipindah nanti posisi kalimat ini setelah kalimat berikutnya gitu. Kalau bingung nanti kita pas bimbingan ya. Nah, PKN 2 itu bukan di akhir semester 3 dan tapi di semester 4. Semester 4. Kemudian PKN 2 ini bukan di akhir semester 5 tapi di semester. Nah, perbaiki lagi narasinya ya. Kemudian spasimu juga tolong memperhatikan dan kemudian kamu sebenarnya magang itu sampai tanggal berapa? Pertama itu sampai 6 minggu. Terus? Itu pakai 2 bulan jadi 6 Juli. Di surat tugas dari dekan juga sampai 6 Juli kok. Nih, saya baca di lampiran. Di surat tugas ini juga sampai 6 Juli. 6 Januari sampai 6 Juli surat tugas halaman 27. Saya mau diberitahukan Pak. Selamat siang. Tidak. Ini di kantin ada Pak. Jam 1. Nanti jam 1 dan Pak. Teng gitu. Oh, tadi kita barang harus melakukan ini. Oke, lanjut Dan. Apa ini? Dan apa ya? Ini model apa Pak Dato? Iya. Ada. Apa ini soalnya sih? Pakai tahu. Sama tadi. Nah, di surat tugas itu kan harusnya, bukan harusnya ya. Emang dituliskan dari surat tugas itu sampai 6 Juli. Nah, kamu di sini cuma menuliskan sampai 6 Mei. Perbaiki ya Dan. Dan di tabelmu juga masih kurang tanggalnya. Kamu di tabel weekly activity itu cuma menuliskan sampai 29 Juni. Dari 30 Juni sampai 6 Juli kemana? 6 Juni. Tabel weekly activity muda halaman 15. Terakhir itu kan cuma 25 sampai 29 Juni. Ya, sudah ketemu? Ya, Bu. Nah, terakhir itu kan cuma sampai 25 sampai 29 Juni toh. Ya. Nah, 30 Juni sampai 6 Juli kemana Dani? Ini udah dibakar atau udah goreng? Udah bakar. Goreng. Hah? Iya, Bu. Mana? Kurang Mana? Coba nanti tentangkan berapa minggu yang kamu lewati ini? 1 minggu yang terlewati. Ya. Kemudian kamu jam kerja ini kan bukan kamu yang ngatur toh kan? Balik lagi ke halaman 7. Tabel jam kerja. Oh iya, ini harusnya data PT Debido. Pinter kali ya. Sumbernya berarti harusnya Debindo, bukan kamu yang menentukan jam kerja. Sabtu dan Minggu digabung saja, nggak usah Sabtu libur, Minggu libur, gabung saja. Ya. Lanjut, halaman 8. Ruang lingkup ini ruang lingkup praktek kerja nyata. Lengkapi nanti ya. Ya, Bu. Dan tadi juga disampaikan oleh Tas, struktur perusahaan. Kenapa kamu dapat inspirasi taruh di bab 3? Struktur perusahaan sejak kapan? Bisa di bab 4. Bab 4 dan bab 4 juga belum ada struktur organisasi, struktur tim produksinya saat event ini di bab 4. Tambahkan nanti struktur ini pindah ke bab 4, kamu
kemudian tambahkan struktur panitia event, tim produksi ya, atau panitia event mbak dari keseluruhan terus jenis data juga panjang kali lebar kali tinggi dan diperbaiki dengan kualitatif. Kemudian sumber datanya juga data primer, data sekunder ini kamu lengkapi saja, kamu perbaiki. Kamu selama magang data primer diperoleh melalui apa? Wawancara. Dengan siapa wawancaranya? Wawancara, observasi, dan pengamatan di lapangan, itu data primernya. Data sekunder dari apa? Dari jurnal, dari buku, dari tugas akhir senior misalnya, itu data sekunder. Ngerti nggak data primer itu apa? Apa? Ngebuk apa data primer? Data primer data yang melakukan tatapan muka seperti wawancara. Berarti yang sifatnya fisik. Fisik tuh kan? Langsung apa tidak langsung? Langsung fisik gitu. Yang langsung didapatkan dari sumbernya ya. Itu diperbaiki lagi data ini sama metode pengumpulan data juga penelitian, dan banyak sekali kamu menuliskan kata-kata penelitian dari dan maksimal 3 halaman, banyak daftar pustaka yang belum lengkap, sudah saya berikan di sini bab 4. Bab 40 juga. Bab 4 di activity-mu hurufnya ukurannya berapa ini dan? 1. Ukuran. Ini udah 11 ini. Masih 12 ini kan? Masih 11 masih 12 ini. Ukuran huruf 11 itu langsung bisa kelihatan kok. Ini masih 12 ini. Dan banyak istilah bahasa Inggris yang belum kamu italik dan dicek lagi ada. Banyak penulisan yang masih keliru-keliru Dani. Ya Dani, ya Dani, ya Dana, ya Dana. Oke, tapi nanti satu tabel lagi, tambahkan 1 minggu lagi ya. Tadi dari 30 Juni sampai 6 Juli. Gambaran umum halaman 16. Kawasan timur Indonesia. Mana coba kawasan timur Indonesia? Kamu tahu nggak daerah-daerah yang masuk ke dalam kawasan timur Indonesia itu sebelah mana? Sebelah timur. Loh iya. Kenal tidak? Bisa jadi doktrin makamu itu dan mujizat itu loh. Itu halaman berapa? 16 jadi ini loh gambaran PT Debindo Mitra. Nah, utama apa tama? 16. Kok itu lagi? Kok tipe lagi? Yang kamu nanya saya tanya siapa? Utama apa tama? Tama. Terus saya mau tanya itu. Debindo Mitra Tama Surabaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan pameran dan event profesional dengan fokus wilayah operasional di Jawa Timur dan kawasan Timur Indonesia. Kawasan Timur Indonesia itu mana maksudnya? Di Papua gitu. Hah? Pernah ada event yang diselenggarakan di Papua menggunakan Debindo? Iya. Papua atau apa lagi daerahnya? Papua. Cuma setahun ini cuma di Papua. Papua Ada ada. di video itu kalau setiap event itu ada kayak figure gitu kayak Papua gitu. Oke. Berarti sudah meramai di Indonesia Timur ya. Oke, lanjut halaman 17 dah. Visi misi. Sudah? Bukan misi duluan harusnya, tapi visi duluan. Allah Akbar, apalagi alasannya tipe lagi. Apalagi alasannya dan ini saudagar BBM ini kebanyakan minum BBM apa ini? Hah? Visi misi berarti visi dulu Dani, bukan misi dulu Dani. Oke, halaman 18. Halaman 18 ya. Deskripsi terkait
Enggak, tema eventnya kan itu Bu, kayak UMKM sama Nah, ya kenapa Pak Yusuf? Salah itu. Dasar. Enak ya Pak? Aduh, ya. Coba, Pak. Aku malah nggak siswi. Berarti tema eventnya apa, Dan? Tema eventnya ini itu Bu, apa? Apa? Apa dia namanya? Astagfirullahaladzim. Tema eventnya itu Bu. Pameran tanggulangi bukan Bu. Berarti temanya tentang apa? Temanya Bu. Oh, kerajinan kulit dan UMKM. Temanya? Iya. Ya, perbaiki ya. Oke. Jumlah peserta. Jumlah peserta ini peserta siapa maksud kamu di sini? Peserta UMKM-nya apa peserta yang datang? Dan ini harusnya ini jumlah peserta UMKM. Nah, tapi peserta yang datang. jumlah peserta undangan yang datang tamu atau apa itu ya? Ya Bu. 500, pelaku UMKM-nya 30 kan tadi? Iya. Nah, Ini harus dijelaskan 500 Iya. peserta misalnya pendatang terus UMKM-nya itu berapa gitu. iya, betul. Kemudian tadi di tabel activity-mu kurang ini kalau menurut saya, dan nanti coba kamu tonjolkan lagi ya. Kamu karena di tim produksi kan ya? Iya Bu. Coba kamu jelaskan kan, tadi Sepura itu sudah banyak menanyakan terkait pra, on, dan paskanya ya. Coba kamu ulangi lagi pada tahapan pra, kamu sebagai tim produksi itu ngapain? Mas Pra untuk melakukan survei venue gitu. Terus Terus Rodin survei venue ada di poin berapa pada tabel activity? itu Bu 16 sampai 20 Januari itu. 16 sampai 20 Januari. Iya. Oke, terus apa lagi saat pra yang kamu lakukan sebagai tim produksi? Mas Pra, Rodin, terus finishing Bu, finishing di semua panggung, terus tenda dan semua kebutuhan pas event Bu. Oke, kemudian apa lagi pada tahapan pra? Terus rapat koordinasi itu diharuskan Bu. Oke, terus Menyusun checklist produksi, terus coding sama finishing dan on event itu Bu. coba nanti di tabel weekly activity-mu ya lebih ditonjolkan lagi tugas kamu sebagai tim produksi pada 3 tahapan tadi, pra, on, dan pasca. Ya, lebih ditonjolkan dan lebih dibanyakin Iya Bu. kegiatan yang berkaitan dengan 3 tugas kamu. Kamu itu ingin bahas tugas apa peran sebenarnya? Peran Bu. Peran. Ya, Hah? bisa. Peran. Bisa bedakan peran dan tugas? Ya, Bisa. bisa Bu. Apa? Coba. Kalau peran kalau peran itu gimana Bu? Kayak pas di lapangan itu perannya menjadi produksi gimana? Misal menghubungi vendor, terus ngasih tahu letak-letak tenda. Kalau tugas itu kayak yang mungkin kayak angkut-angkut gitu loh. Kayak ditugaskan untuk kesana kesini gitu. Oke, berarti yang kamu bahas apanya? Perannya Bu. Peran. Ya. Jadi ditambahi praon sama pasca itu di Tak coba lebih menonjolkan itu. Kalau kamu memang fokus ingin membahas peran ya, karena peran yang kamu bahas. Nah, tapi dari pembahasan kamu yang saya baca sekilas ini ya, itu kamu lebih banyak bicara terkait tugas sebenarnya. Ya, nih kayak pada tahapan on event. Sebagai bagian dari tim produksi, petugas berada di lapangan sejak pagi untuk memastikan seluruh sistem teknis berjalan lancar, termasuk pengecekan suara, pencahayaan, serta kesiapan panggung dan area duduk peserta. Pada hari pertama, petugas juga terlibat dalam koordinasi antar divisi, terutama antar divisi, antar tim produksi dan
kontrak gitu ya. Oke. Tadi yang deskripsi Ivan halaman 18 tadi diperbaiki ya. Ada kata-kata terantum ini nanti yang dimakan ya. Itu lagi tak perbaiki lagi. Ini kan bikin random kamu ini. Lanjut. Ini loh, susunan acara. Susunan acara dari Indonesia sendiri. Bukan kamu yang bikin berarti kan? Bukan. Sumber datanya berarti bukan data pribadi kan? Iya. Diganti. Iya Bu. Ya. Terus tabelnya juga saya nggak paham ini maksudnya apa ini. Iya Bu. Putus-putus gimana yang tabelnya ini ya? Coba nanti dicek lagi format tabelnya, perbaiki lagi. Kalau misalkan dari sananya begini, kamu perbaiki biar orang paham format tabelnya ya. Siap Bu. Terus tadi Bu Reta sudah sengaja membaca bab pra on dan pasca karena Bu Reta sudah mengupas tuntas dan saya baca pun juga masih dangkal. Ya, kamu perlu merubah total ini. Kamu bisa panjang lebar sebenarnya bisa bicara di sini dan Iya Bu. kamu kenapa bisa panjang lebar? Kamu magang di Libido. Kamu terlibat penuh dari awal sampai akhir pada tim produksi. Kamu mengikuti setiap tahapannya. Nah, tapi belum kamu ceritakan, belum kamu jabarkan, belum kamu jelaskan. Makanya sengaja nggak saya baca karena memang masih belum. Percuma saya bertanyakan juga karena kamu masih belum membahas secara tuntas. Ya, perbaiki tahapan yang pra, on dan paskanya ya dan Iya Bu. lengkapi lagi, tajamkan lagi. Iya Bu. Lanjut di bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini nanti coba kamu rubah menjadi poin-poin ya dan Iya Bu. apa saja peran tim produksi pada tahapan pra apa, on apa, pasca apa gitu. Terus saran tadi juga banyak juga saran yang kamu berikan ya, ada 4 jadi dengan nama besar tim itu berarti masih banyak kekurangan ya. Kalau gimana Bu, kayak karena baru mungkin ya Bu, kayak pandangannya dari aja itu. Ya. Kayak pandangannya dari ya masih yang apa ya, rasanya itu kayak kurang gitu lah Bu. Tapi ya menurut Dani aja sih Bu. Tapi kalau misalnya di lain udah PT Indo ini profesional. Oke. Yang kamu jelaskan saran di sini saran dari segi sisi tim produksi atau sebagai mahasiswa magang? Mahasiswa magang. Oke, jangan. Kamu harus menyarankan dari sisi tim produksi. Apa yang kamu rasa masih kurang dalam tim produksi? Misal kurangnya tenda, butuhnya banyak koordinasi dengan berbagai vendor, butuh banyak mendata list vendor untuk mengantisipasi kondisi gawat kondisi yang tidak terprediksi misalnya. Itu saran dari tim produksi. Jadi gitu saya ya. itu produksi ya, bukan Iya. saran. Oh iya siap Bu. Daftar pustaka dari ini juga masih. Iya masih banyak yang kurang itu Bu. Ya, daftar pustaka spasinya nanti dicek dan kalau saran saya ya doctoral dissertation ini dihapus, Hapus, ya. diganti dengan sumber yang lebih relevan karena ini bahasa yang terlalu tinggi dan pembahasannya juga kamu belum nyampe ke sana dan diganti aja dengan banyak referensi terkait event itu. Ya, dilengkapi nama-nama yang belum ada kamu tambahkan, nama yang sudah ada di sini munculkan di dalam TA. Paham ya? Terus laki-laki juga kurang lengkap. Kamu tiba-tiba langsung surat tugas magang. Harusnya apa dulu? Permohonan Nah, terus apa lagi? Setelah permohonan apa lagi? nilai magang. Berita nilai magang kok jadi surat balasan. Surat balasan apa Bu? Surat izin ini balasan ini. Surat balasan magang. Iya. Iya ini harusnya surat balasan magang. Yang halaman 8 ini surat izin tadi. Oh iya. Surat balasan dari Debindo. Surat balasan bahwa kamu memang menyatakan diterima. Kalau ini kan surat izin, beda. Oh, kemarin itu katanya surat balasan. Ya sudah, nggak apa-apa kalau mengganti dirinya begitu. Tapi ditambahkan surat permohonan. Ya. Terus habis itu Pameran itu Bu. Yang belum ketemu bulannya itu di eventnya itu yang pameran. apanya? Foto pameran itu. Oke. Nilainya juga kecil ya dan ya tadi mungkin sudah menjelaskan ya. Terus ini foto-fotomu ini banyak halaman yang nganggur, kasihan dan hemat kertas ya.
menggabung beberapa gambar. Yes. Ya, tapi tetap ditambahkan judulnya pada masing-masing gambar. Tambahkan judulnya pada masing-masing gambar, ya. Sudah, berapa? Ya, terima kasih Bu Nanda. PR masih banyak ya. Dan berikan kesempatan buat Pak Agung. Terima kasih Prof. Yang duduk di sini tadi siapa? Kenapa? Yang duduk di sini Tunggal Pak. Tunggal Pak. Oh teman. Iya. Apa dari doa yang sudah teman sampaikan tadi sebelum ujian? Gimana Pak? Sebelum ujian nanti didoain apa? Ya, sukses jangan mulai gitu. Tapi sekarang kondisinya Mulai. ngeblank. Jadi doanya tidak langsung. Jadi sebenarnya kalau yang sudah disampaikan sudah kesalahan. Mungkin 30 di sana 30. Ya kenapa awalnya kan agak berat ya, agak berat dan ya memang proses untuk menuju ujian ini agak panjang sebenarnya. Cuma karena memang yang ini peduli sekali ya, sepertinya yang peduli sekali untuk menyelesaikan, tapi kan sebenarnya sudah di awal dan itu kan terlambat masuk. Artinya kan memang makanya sangat agak maju ya. Proses itu harus jalan ya karena kesibukan dan lain hal sehingga pembimbingannya belum sehingga nah mungkin kalau pada saat pembimbingan itu dari mengirimkan beberapa hal yang di manuskripnya itu ya apa namanya TA-nya mungkin kita juga sudah mulai proses ini agak lebih mudah dan lebih cepat gitu kan. Di sisi lain mungkin karena kesibukan waktu itu sehingga sulit bertemu di kampus di luar sangat mudah sekali. Ini sangat terpaksa sekarang di Cina tapi ya jadi perlu revisi sangat ketat sekali. Dan saya pikir ini perlu waktu yang cukup tapi kalau dari niat ya mungkin dalam beberapa hari sudah selesai. Ya karena memang ini sangat besar sekali. Saya juga bertanya diri saya sendiri apakah ini dari yang mencerah sendiri atau orang lain gitu ya. Dan teman-teman juga di teman circle-nya tadi juga menyampaikan ya ada beberapa hal yang memang beberapa yang memang ada yang sudah dikerjakan gitu. Tapi alhamdulillah kalau memang itu ada yang mengerjakan saya bersyukur sekali apa yang ditulis itu ya semampu dan tidak gitu ya itu ya itu gitu ya maksudnya itu ya memang hasil karya sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu kita minta bantuan kepada orang lain kalau masih bisa ya apa yang ditulis dengan kegiatan yang sudah dilakukan ini ya ditulis semua punya kan gitu ya tidak ya dia bisa banyak ngomong gitu ya dengan dunia seperti itu ya senangannya memang futsal ya dan senangannya memang saya pikir ini tidak senang menulis